Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jemaah yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati, pengurus Masjid Raya Taqwa, kemudian para alim ulama, para imam, para ustaz, para bilal, para khalifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokoh masyarakat, umara yang hadir pada subuh hari yang barokah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga kepada Syahrul Latif, yang adalah tokoh akademisi Provinsi Riau. Alhamdulillah, Guru juga cilik di sekolah OSI yang duduk doktor, profesor. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari yang barokah ini Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang barokah ini kita tema daripada kajian subuh kita yaitu tentang adab ketika dalam keadaan miskin dan kaya. Ini diambil dari yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Beliaunya adalah seorang habib, murid daripada Habib Zaid bin Smith di Madinah. Kita ambil dari kitab yang beliau ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Saya sarjana ekonomi, jadi kitabnya bahasa Indonesia ya. Kalau sarjana agama baru bahasa Arab kitabnya kan. Maka saya kadang kalau ceramah di pasir itu ditanya sering salah SAG kadang kan, atau kadang kalau disampaikan MCSI apa ya pada SI Ustaz. Maka soal SI itu segala betongan gitu. Segala betongan dunia akhirat kan. Maka alhamdulillah itu pula lah perjalanan yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan yang penting ya di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kadang ada masanya kita dalam keadaan rezeki yang sempit, ada kalanya kita dalam keadaan yang lapang. Kalau dulu waktu saya masih kecil dulu, memang rata-rata macam itulah awak dulu, dalam keadaan yang sederhana lah kehidupan kita di kota tengah ini, di pepenuhan ini. Orang tua motong, kehidupan yang macam itulah. Kadang ke Pekanbaru sesekali,
pun kalau ibu antir subuh persiapannya tibunya tengah malam sampai baru ya. Motornya motor Pak Jupri ya. Itu kalau ini kalau mengaji di TPA asal lah lewat motor itu ten lesor dibukan aku isau buruk you know ibu bani itu isau betana nelayan konsentrasi leda sadonya abis nak koi keluar nak raun nak ikut penumpang sampai ke Simang nyampe naik motor tu aku kuantar penumpang sampai ke Simang mau awak dapat naik motor itu lah dulu kan dulu yang cukup pakai baju lelong bukan baru lewat rapi boy kan siap-siap memang si Pak Ganti dah mulai mendorong motor dia. Baju dah elok bukan baru dah rapi sampai si Pak Ganti dah mulai mengulang motor ya. Tapi dulu macam itulah semua kita kan. Dalam keadaan yang hampir sama, tapi nampaknya sekarang Allah berikan kemudahan kepada kita. Kalau tengok dari wajah-wajah apa-apa yang di depan kan Pak Haji kan orang kayu satu nampaknya orang hadir. Amin. Allahumma amin. Ya. Kadang aku ditanya oleh orang di pasir itu, Ustaz mana kampungnya? Petongan dulu. Petongan itu orang kayu itu. Itu loh sebutkan orang ini di pasir. Dulu awak kurang pede dengan orang pasir kan, awak orang kampung, orang ini karena di Cimerang tu kan. Itu orang bawah ni kan, ece ni kan. Tapi sekarang orang itu bilang orang petongan orang kayu, orang dulu ini. Maka Allahumma aku jawab alhamdulillah, amin kan. Yang kayu Pak Haji lagi itu tumpang baca awak kesobit orang bertetangga maka alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan untuk negeri kita. Tapi kita tak boleh sombong. Kemudahan barokah pada hari ini yang datang kepada kita itu barokah dari orang-orang soleh dan orang tua kita terdahulu. Ada banyak ulama di sini, ada banyak orang-orang soleh, wali-wali Allah, khalifah, guru mursyid yang dengan zikir amalan mereka, doa-doa mereka sehingga anak keturunannya dimudahkan Allah SWT. Maka kita kalau mau anak keturunan kita mudah rezekinya, lapang rezekinya, maka kita jadi orang-orang soleh. Kita jadi orang-orang soleh sekarang, insya Allah nanti anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz itu seorang Amirul Mukminin, ketika sudah sakit berat itu ditanya oleh pengawalnya, ditanya oleh orang-orang dekat dengan dia karena Amirul Mukminin. Tuhan seorang pemimpin Amirul Mukminin, tapi apa yang Tuhan tinggal untuk anak-anak Tuhan nanti kan? Itu lain nampak orang tua itu pemimpin tapi dalam orang tua ni beda dengan zaman gini kan. Itu dia Amirul Mukminin tapi miskin, tidak ada harta yang banyak ditinggalkan untuk anaknya. Maka dia meninggalkan kesolehan dirinya sehingga anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana abuhuma shalihah. Ini Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu datang ke suatu kampung yang zalim lah orang kampung itu. Kemudian bakhil orang kampung itu kodek tinggi. Maka ada rumah yang mau runtuh itu ditolong oleh Nabi Khidir. Maka diprotes oleh Nabi Musa, ampun ditolong orang kampung kok parah zalimnya ni bakhilnya. Awak itu makan pun dapat di sigaranya kan aku ditolong. Maka dalam ayat itu menyebutkan wa kana abuhuma shalihah. Ini bangunan ini di bawahnya ada emas batangan yang banyak simpanan daripada orang tua yang pemilik rumah ini anak yatim. Wa kana abuhuma shalihah kata Nabi itu di dalam Al-Qur'an bahwa dulu ayah itu orang soleh. Sehingga kita kalau buka itu nampak harta itu habis diambil oleh orang-orang kampung sini. Maka harus kita jaga. Jadi orang-orang soleh itu anaknya pun dijaga oleh Allah sampai melalui malaikat, sampai melalui Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan harta simpanan daripada ayahnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kita kelapangan rezeki kemudahan hari ini juga barokah daripada kesolehan dan doa-doa daripada orang-orang tua kita, leluhur kita yang terdahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu yang bersyukur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah kadang melapangkan rezeki dan menyempitkannya kepada seseorang setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dalam keadaan lapang rezeki kita, syukur kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan sempit, maka kita sabar.
Itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak fenomena di dalam kehidupan yang kita lihat. Tiba diaturnya orang kayu. Tiba kadang sampai anak atau cucu berubah. Kadang jadi susah. Maka watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka terserah Allah menggilirkan kehidupan itu. Menggilirkan kehidupan itu. Maka ketika kita berada di atas maka jangan sombong. Ketika kita berada di bawah maka kita bersama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingat. Tapi hadirin melihat Allah mampu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah mampu memutarkan keadaan itu. Hari inilah tandanya Allah punya kuasa untuk menaikkan seseorang, memudahkan seseorang dan menyempitkan seseorang. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi rahmat itu kepada untuk penghidupan itu kepada kalian dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang juga bagi rezeki itu kepada kita. Maka kadang ada rezeki itu lapar, kadang ada rezeki itu kadang terasa sedikit. Kalau Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika keadaan itu menimpa diri kita, maka kita yang pertama adalah ini kita sedikit belajar tentang adab-adabnya yang dimulai dari adab ketika Allah sempitkan rezeki kita. Walaupun kita diberikan Allah kelapangan rezeki, paling tidaknya ini menjadi khazanah ilmu bagi kita sehingga kita menjadi lebih paham di dalam menjalani kehidupan beragama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketika Allah uji kita dengan kesempitan hidup, maka adab kita sebagai hamba adalah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang berat untuk ridho ini. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah uji dia. Jadi semakin banyak dan berat keujian di dalam kehidupan kita, maka bertanda Allah cinta dengan kita. Bertanda Allah sayang dengan kita. Kadang ada kita ini diuji dengan kemiskinan, kesempitan hidup. Ada yang diuji dengan kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki itu ujian, ya. Kelapangan rezeki itu ujian. Jabatan diberikan Allah kepada kita itu juga ujian. Itu ujian. Kadang kita diuji dengan kesempitan itu bisa bertahan, tapi diuji dengan kelapangan ataupun dengan jabatan kadang kita terpeleset. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kadang orang ketika dapat jabatan malah diselewengkan. Berita yang baru-baru yang kita baca kan, ada sekelompok orang korupsi sampai 271 triliun, ya. Banyak nolnya, 271 triliun. Hanya segelintir orang, sebagian pengusaha dan sebagian pejabat. Ketika dia diuji dengan kelapangan, dia pakai itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka korupsi itu terlalu lembut bahasanya. Harusnya itu maling, perampok. Logikanya, coba bayangkan 271 triliun itu. Kalau ditengok data BPS di Rohul itu, jumlah jiwa itu sekitar 600.000 jiwa. Jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Rokan-Hulu. Uang 271 triliun yang diselewengkan oleh segelintir orang tadi, kalau dibagikan sama rata seluruh jiwa yang ada di Rohul ini, dapat komparatif 50 juta satu jiwa. Satu rumah punya anak ikut berapa anak tuh? 8 becak, Satu aku punya anak 3 dapat orang rumah awak 5. Berarti 450 juta kali 5. 2M, lama menunggu itu, 2M dapat oleh dibagi. Boni kapling dapat ompet kapling atau 5 kapling. Selesai kayu awak serokan dulu. Kaya ada orang miskin aja. Kalau ditengok data BPS yang miskin di Riau, Provinsi Riau,
jumlah jiwa yang miskin di Provinsi Riau itu lebih kurang 500.000 jiwa. Duit yang dikorupsi oleh orang yang zalim tadi itu dibagikan kepada orang miskin tadi yang ada di Provinsi Riau ini, masing-masing dapat 550 juta satu kepala, satu jiwa. Ada orang yang miskin di negeri kita ini, tapi itulah karena negeri kita ini punya aturan orang dan miskin itu dipelihara. Jadi diingahnya tuh supaya dapat proyek tuh diingahnya. Data menyebutkan orang miskin di negeri Indonesia ini turun betul, tapi turun temurun, turun itu turun temurun dari ayah turun ke anak turun ke cucu, berkelanjutan. Maka Bapak Ibu ini muliakan Allah, ini faktanya seperti itu. Kadang enaknya mereka dengan harta yang haram tadi, dengan uang korupsi tadi, dipakai anak 2 tahun ulang tahun dikasih hadiah jet pribadi 500 miliar harganya, coba bayangkan. Berjalan kita di Pekanbaru, di kota-kota besar itu, saya kadang pernah melihat seorang ibu-ibu di belakang keranjang pemulung itu, keranjang asolan itu, di depan balita, anak yang masih di bawah umur 5 tahun digendong, digendong di belakang bawa keranjang untuk mengambil pemulung. Coba bayangkan, dari subuh berangkat, maghrib baru pulang ke rumah. Apa yang didapat dari paling banyak 100.000. Mereka enak-enaknya foya-foya pakai uang negara ini untuk bermewah-mewah di dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dilihat, saya pernah Pekanbaru itu melihat ibu-ibu separuh baya bawa anaknya masih soni umur kelas 2 SD, kelas 1 SD, itu memulung itu diingat tolong mangkit barang yang dibawa itu, maka kadang dikit bagi kota hasoi, dikit pakai tali rabia, gandeng tiku macam truk, itu tolong mangkitnya diisi juga apa lah, harapannya untuk dapat makan. Untuk hari itu ada makan hari besok. Satu sisi orang lain motor mewah, tas yang sampai ratusan juta dari harta uang negara ini yang harusnya diberikan kepada mereka orang miskin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dengan berzalim mengambil hak-hak daripada orang-orang miskin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika diuji dengan kesempitan hidup ini, maka kita diuji dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang fakir, waqtullaha ridha min qulubikum. Tanamkan ridho, rela di dalam hati kalian dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tarfaru bi thawabi fakrikum, maka Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda dengan kesabaran dan keridhaan dengan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin ini bukan hina, miskin itu bukan hina di mata manusia, yang mungkin aib miskin itu, tetapi di sisi Allah itu adalah perhiasan nanti hari kiamat. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniyah bi 500 'amin aw nisfu yaum. Orang-orang yang fakir nanti di akhirat itu adalah orang-orang yang lebih awal masuk surga daripada orang-orang kaya 500 tahun. Lebih dulu mereka masuk surga 500 tahun. Nisfu ayyam, setengah hari dari hari akhirat. Kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'udun. Karena satu hari di akhirat itu sama perhitungannya dengan 1000 tahun di dunia. Jadi orang-orang yang miskin, maka orang-orang yang fakir lebih awal masuk surga setengah hari atau 500 tahun dari orang-orang kaya yang soleh. Allah mulia. Maka ketika Allah nanti di padang mahsyar, ketika Allah pada hari kiamat nanti di akhirat, Allah panggilkan, wahai orang-orang fakir, wahai orang-orang miskin, mana kalian? Masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surga. Maka Allah sampaikan, wahai para malaikat, salam kepada mereka, ucapkan salam kepada mereka. Mengapa kami belum mengucapkan salam kepada mereka, ya Allah? Maka kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sabar, diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran ketika hidup di dunia, dan ada yang di antara mereka yang mati tetapi hajatnya masih tertahan di dalam dadanya. Allah tolong memodinya, Allah tolong memenuhi keinginan hajatnya
sehingga mati dalam keadaan menahan rasa ingin memiliki sesuatu tapi tidak mampu. Maka orang-orang ini dimuliakan oleh Allah lebih awal masuk surga 500 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun alaikum bima sabartum. Salam selamat bagi kalian kata para malaikat kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin atas kesabaran kalian dengan ketetapan Allah. Fa ni'ma uqbad dar. Maka disinilah tempat kembali yang terbaik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan sampai menghina ataupun malah mencemeh atau berpandang sinis terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Muhammad, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa tawaffani miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan hidupkan aku bersama dengan golongan orang-orang yang miskin. Ini doa Nabi Muhammad. Nah yang tolong doanya doa. Nah yang tolong doa. Kalau aku tolong doa awak doanya Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an barakahnya. Ini cukup barokah dan atau wasi'an luas sejauh mata memandang. Dan nanti ada sejauh kan menengok pohon sawit itu sejauh mata memandang. Kalau menengok wadah itu sejauh langit ibu muncak aja. Nanti kan itu doa. Tapi ini sunnah. Apa yang dibuat oleh Nabi sunnah. Tidak semua sunnah yang dibuat Nabi itu kita buat, tidak sanggup kita. Nabi dilempar dengan tai unta. Dilempar Nabi itu tokoh orang yang dihormati di kalangan kafir Quraisy, di kalangan di kota Mekah. Kota Mekah itu hidup itu kota metropolitan, orangnya parlente saja. Orangnya parlente, orangnya hidupnya mapan lah. Nabi Muhammad di antara orang yang sangat parlente yang ada di Mekah itu. Tapi ketika dakwah dilempar pakai kotoran unta, bayangkan. Mampu Nabi melawan, malaikat Jibril menawarkan diri, Nabi melawan. Tidak usah ada Nabi. Mudah-mudahan mereka nanti dapat hidayah dari nama ini. Satu, kita doa masih mau ya, hidup kaya, hidup selasi, hidup yang nyaman, asoy, geboy, meninggal masuk surga. Kan itu masih dalam makom kita kan, masuk surga tanpa hisab dulu nanti kan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ketika diuji oleh Allah dari kesempitan maka dibawa dengan ketetapan Allah. Ternyata banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Sulaiman, raja kaya raya, itu biasa dalam habis sholat itu duduknya dengan orang-orang miskin. Duduk dengan orang-orang miskin, duduk di teras masjid dengan orang-orang miskin. Nabi Sulaiman yang raja itu suka duduk dengan orang-orang miskin. Maka kita yang sudah mapan, yang sudah kaya raya, duduk dengan orang-orang miskin, orang-orang sederhana, hati kita akan jadi lembut duduk dengan mereka. Kadang awak menolong orang itu dengan pemulung, nampak awak pagi itu meniti air mata orang kadang, memberi kepada mereka menitiskan air mata. Maka kita kadang berbuat baik dan dekat dengan mereka itu adalah menjadikan hati kita ini menjadi lembut. Jangan kumpul dengan yang ke kayu tori hilang airnya ditambah apa baru luas pokoknya saat ini tadi aku jauh di bawah air seru negara memikirkan pokok orang yang dapat sekitar awak yang seru awak yang intensi karena memikirkan pokok orang lain. Maka kita nengok orang-orang yang miskin dulu dengan mereka akan membuat hati kita semakin bercahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang fakir, pada orang-orang miskin. Maka ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita atau dalam keluarga kita, maka kita ingatkan tentang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak mengadu kepada orang lain, tidak mengadu kepada orang lain atas kemiskinannya, bahkan menutup dirinya dari memperlihatkan kemiskinannya. Ini adabnya, di antara adabnya terhadap ketika diuji dengan kemiskinan. Kalau memang agak borek, kalau zaman sekarang agak susah, adab yang berikut disampaikan, selalu berpakaian bersih, selalu berpakaian bersih, miskin berpakaian bersih.
sesuai dengan yang tadi, menutupi kemiskinan tadi. Banyak kadang orang-orang dagang-dagang kecil-kecilan, kadang orang-orang yang pengamen, orang-orang yang pengemis sengaja udah dipakai pakaian yang buruk-buruk kan. Jadi aku nak memakai nama itu kesian dengan apa tangan kan. Agi lah baju tu. Datang orang rumah itu sengaja pakai baju itu dia laku dagangannya. Oh kan kadang orang-orang itu sengaja aja rupanya memelihara karena kopiah itu kan sengaja kopiahnya nak bersih sabu itu kan. Bukan ada tapi kan sengaja supaya iba kan orang ibu menengoknya sehingga memberinya. Maka adabnya ketika diuji Allah dengan kefakiran, kemiskinan, justru menutupi, ya, tidak berkeluh kesah kepada orang lain, justru menutupi daripada kemiskinan tadi. Kok boleh Pak? Ini sesuatu yang sangat berat. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, ada alamat ataupun tanda-tandanya orang itu yang diuji dengan kemiskinan tapi dapat pahala dengan azab. Jadi rupanya miskin itu bisa dapat pahala karunia yang besar dari Allah, bisa juga karena azab, karena dapat azab. Maka ada tandanya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, tandanya kalau orang miskin itu mendatangkan pahala dari Allah, itu pertama elok perangainya. Dia miskin elok perangainya. Yang kedua, dia taat ibadah kepada Allah. Taat ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak mengeluh kepada orang lain dengan kemiskinannya dan bersyukur kepada Allah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda orang yang miskin tetapi dia mengalir pahala hari-hari kepada dia adalah tidak mengeluh dan taat ibadah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuma kadang itulah ya. Kadang kasihan, kadang susah kehidupannya, susah ekonominya. Tapi semayang mau. Jumat pun dinoyo semayang. Karena Allah kasihan menikmati itu, tapi semayang mau. Cuma Allah mau memberikan rezeki yang lebih kepada dia. Sementara dia mencari rezeki, bekerja, alasannya aku bertukang Ustaz, kau kasar Ustaz. Tidak, ada kawan-kawan yang di jemaah tabligh itu kadang orang ngaji itu siap-siapnya, bertukang, kerja keras, tapi siap mandi ya, boy ke masjid dulu. Kau tak usah ada ke masjid, dia semayang lah. 5 waktu dia, waktu dikasih Allah panjang, zuhur tu sampai dengan asar. Lama waktunya masa 10 menit untuk sholat tak mampu kan. Maka alasan cukup tak tengok perhatikan, mohon maaf kalau dia profesi bukan hanya petis bingung. Tapi kebanyakannya tukang kadang baju-baju kasar, tukang pakai semayang lah. Apa caranya kan? Kadang kerja keras tapi lupa dengan rezeki yang memegang rezeki Allah. Dengan Allah tak mau sujud, bagaimana kita mau Allah kasih lebih rezeki kepada kita? Maka sudah dikasih Allah keringanan. Solat itu panjang waktunya, itu dapat di awal waktu, pertengahan waktu, dan dapat di akhir waktu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ketika adabnya adalah tidak mengadu kepada orang lain dengan kemiskinannya, kecuali darurat. Kecuali darurat, ada yang dimakan lagi, ada pakaian yang dipakai lagi juga boleh. Tapi adabnya adalah menutupi kemiskinannya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak meminta-minta. Adabnya tidak meminta-minta. Innallaha ta'ala yuhibbul muta'affif. Allah mencintai orang fakir yang tidak suka meminta-minta. Jadi ketika kita meminta itu, dalam riwayat disebutkan adalah membuka pintu kefakiran. Jadi meminta itu membuka pintu kefakiran. Meminta kepada orang lain, kepada Allah itu akan meminta doa. Tapi meminta kepada orang lain itu membuka pintu kefakiran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai orang-orang yang tidak suka meminta. Ketika kita menahan diri tidak meminta, maka Allah yang akan menayangkan. Maka ada seorang sahabat, Abdullah, seorang sahabat, dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia susah kehidupannya, miskin, diuji oleh Allah, maka istri suruh dia laporlah sama Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah tentang keadaannya, dan minta ada sesuatu kepada Rasulullah. Maka dia datang menjumpai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, sebelum dia datang menjumpai Rasulullah, Rasulullah sedang khutbah. Maka kata Rasulullah, orang yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Maka Abdullah bin Abu Sa'id radhiyallahu anhu mendengar itu
terkurung niatnya untuk menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah. Maka dia kembali lagi. Maka setelah beberapa tahun kemudian dia mengatakan, tidak ada orang yang lebih kaya dari saya dari kalangan kaum Ansor. Sebab dia menahan diri dari meminta-minta. Jadi ketika kita menahan diri dari meminta, mencukupkan keperluan kita, maka Allah akan mengayakan kita. Allah akan mengayakan kita. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang diuji dengan kesempitan, tahan diri dari meminta-minta. Itu karena awak ini bersengaja untuk memasukkan dalam asnaf miskin. Karena Allah itu sengaja untuk memasukkan diri dalam asnaf miskin, lumayan kan? Ada 3 juta, apa boleh miskin di mana kan? Kadang masuk rumah fakir ni kan, masuk rumah kadang fakir kan? Anak kayu, rumah ada dimasuk dalam fakir kan? Lumayan kan? 5 juta daripada duit aku keluar mana rumah ada tapi diri fakir lah kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang dulu sahabat-sahabat menahan diri dari orang-orang soleh dulu menahan diri, tidak memperlihatkan kesalahannya. Pada bulan baru sengaja orang mencacatkan diri, di kek kakinya, di kopeknya, dikepatnya kakinya itu, betis itu. Sengaja dia diikatnya kakinya, pakai celana supaya nampak puntungnya, nampak puntung untuk meminta-minta kepada orang-orang. Karena selalu dirazia kan, Satpol PP ketangkepnya. Ketika Satpol PP datang lari, bisa aja lari lari kuncinya rupanya bisa dilopeh itu copek aja bisa lari. Maka Bapak Ibu mudah-mudahan Allah banyak macamnya. Tapi mudah-mudahan diampuni Allah. Karena fakir itu sendiri sudah ujian yang berat bagi mereka, sehingga nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita menahan diri kita dari meminta, dan Allah mencintai orang yang menahan diri dari meminta-minta. Apalagi awaklah mampu, lah mapan lah kayu meminta-minta itu haram dari hukumnya. Itu menjadi haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya apabila ada seseorang yang meminta sesuatu dari orang lain yang dia mampu, yang dia masih mapan kehidupannya, maka itu menjadi haram. Orang yang meminta dalam keadaan berkecukupan, maka sesungguhnya dia memperbanyak bara api neraka jahanam. Memperbanyak bara api neraka jahanam. Sedangkan yang masih meminta tapi barang itu masih ada, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya tak berdaging, dengan tulangnya. Akulah kaca awak ini, tulang daging tidak ada, tinggal tulang belulang saja yang nampak ketika nanti dia yaumul kiamat. Maka kita belajar menahan diri kita dari meminta-minta kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya beliau menyampaikan bahwasanya di antara adab ketika diuji Allah dengan kemiskinan, tidak senang berkumpul dengan orang-orang kaya. Itu pula adabnya. Jadi orang miskin itu jangan selalu duduk dengan orang kaya, karena nanti menimbulkan rasa tomak. Ketika kita duduk dengan orang kaya, kita tamak dengan harta orang kaya tadi. Dan kita orang-orang yang mapan, orang-orang yang didapatkan Allah rezeki, sunnah pula sering duduk dengan orang-orang susah, dengan orang-orang miskin. Tetapi kadang lain pula negatifnya, ketika orang miskin duduk dengan orang kaya, timbul rasa tomak dengan harta mereka. Kalau orang miskin, orang kaya duduk dengan orang miskin, ikut kadang timbul sikap nak memperbudak, sikap nak memperbudak. Kau juga disuruh gaji lebih-lebih dibayar kadang-kadang. Kojo ini suruh gaji kadang ditahan-tahan atau dikurang-kurangkan. Ini tidak boleh zalim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kadang sifat orang-orang kaya itu tidak ada orang kaya di sini, orang-orang yang kaya-kaya yang besar-besar itu. Itu ketika dia kadang kumpul dulu bersama dengan orang-orang susah, orang biasa, nampaknya elok sesaat, tapi kadang ketika dia jumpa dengan orang yang selevel dengan dia yang kaya, itu awak hilang loh. Orang yang miskin, orang kita yang biasa tadi dia hilang.
Awak yang sudah apa lah duduk dengan orang yang kaya yang apa misalnya support Abu Rizal Bakri misalnya duduk kumpul dengan Pak Abu Rizal Bakri misalnya. Itu ketika itu dia baik dengan kita elok, tapi ketika ada orang kaya yang selevel dengan dia datang, Erick Thohir datang misalnya, itu awak nilai nampak tu dia. Awak nilai nampak tu dia. Akan ditinggalkannya begitu saja. Itu sifatnya orang kaya. Maka supaya jangan menyakitkan hati, maka orang kaya ini di antara adabnya adalah jangan senang berkumpul dengan orang-orang kaya, orang miskin. Kata Imam As-Sawri berkata bahwasanya jika orang miskin senang berkumpul dengan orang kaya, maka ketahuilah hal itu termasuk bagian dari riya. Dan jika dia senang berkumpul dengan para pejabat, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah pencuri. Ini kata Imam As-Sawri radhiyallahu anhu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adabnya adalah tidak malas beribadah. Disampaikan di sini tidak malas di dalam beribadah. Bahkan di dalam ibadah Allah melapangkan akan memudahkan rezeki kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Salat itu justru bukan menyusahkan kita, tapi salat tadi adalah membuat kita rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang menganggap ibadah kepada Allah itu menjadi menyulitkan. Abang masih semayang kau jumpa, bapak masih mengaji kau jumpa, pakai mencari doa misalnya kan. Tapi justru dengan ibadah tadi akan memudahkan rezeki Allah akan berikan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita diuji oleh Allah dengan kesempitan, banyak ibadah. Salat jangan ditinggalkan ya. Apalagi salat yang fardu. Salat yang fardu jangan ditinggalkan, justru itu yang akan melapangkan rezeki kita. Maka ditulis di dalam kitab ini di antara kata ulama dan orang-orang salafus saleh melalui riwayat beberapa hadis, di antara penyebab terjadinya miskin ataupun kesempitan hidup itu adalah pertama tidak menjaga sholat. Jadi tidak menjaga sholat yang 5 waktu, maka itu menyebabkan terjadinya kemiskinan. Allah cabut rezeki dari Allah cabut rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Terburu-buru keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat subuh tanpa uzur. Jadi itu dalam kita habis sholat subuh kita sunnah duduk dulu di dalam masjid, taklim dulu, zikir dulu, ibadah tilawah Al-Quran dulu, itu sunnah. Itu akan melapangkan rezeki. Terburu-buru keluar dari masjid setelah sholat subuh itu bisa juga menyebabkan terjadinya kemiskinan. Allah cabut rezeki dan dari kita. Maka pada kita tidak ada uzur, kecuali ada uzur, anak menangis di rumah gantian sembahyang dengan orang rumah, anak masih bayi itu uzur. Ataupun mau berangkat ke kantor mau bekerja, itu uzur ya. Tapi kalau yang tidak ada uzur, maka kita menenangkan diri kita dulu habis sholat subuh di masjid. Tidak membersihkan sarang laba-laba yang terdapat di rumah. Jadi rupanya laba-laba yang ada di rumah kita sunnah dibersihkan rumah kita. Tengok kamar mandi kita, karena lupu kan, lantai granit, tengok bawah kilet, lupu, tengok badan, lalu lupu sarang laba-laba yang di rumah. Maka membersihkan sarang laba-laba itu juga menghindarkan diri kita dari kemiskinan. Mengeringkan air di wajah dengan baju, awak basah habis wudu atau segala macam lah, basah muka kita tanpa uzur. Wah, pakai baju, pakai melap muka kita, itu tidak boleh. Itu pantang juga. Kalau orang tua kita dulu bilang pantang, punya dalilnya. Maka hebat orang tua kita dulu, orang soleh, orang ilmu, punya dalil, punya ilmu yang tinggi, tapi tidak pakai dalil. Ini dulu mana riwayat hadis enggak. Saya kemarin pernah ditanya oleh seseorang, ketika di pasir itu lain sebagian imam itu kalau membawa silsilah Yasin itu, ketika membaca Yasin sallallahu alaihi wasallam, itu yang baca ini kan kalau kita sini jarang kan, Yasin sallallahu alaihi wasallam, lalu udah kembali Yasin wal Qur'an Yasin, ketika membaca silsilah Yasin. Ada yang tanya, itu apa dalil itu Ustaz? Kok baca sallallahu alaihi wasallam belum jadi sallallahu alaihi wasallam? Saya sampaikan dalilnya adalah ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita diperintahkan untuk membaca sholawat Nabi. Sementara Yasin itu adalah bagian dari nama Nabi Muhammad, panggilan sayangnya
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Berarti Yasin itu adalah nama kasih sayangnya Allah menyebut memanggil nama Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Maka itu dalilnya. No, bisa saudara maksudnya lain dalilnya yang jolid menyebutkan baca selawat ketika membaca Yasin itu. Oh, karena itu melayan payah cahaya itu yang pas itu payahnya. Oh, itu ini kan. Tapi satu itu apa amalan apa dia harus lihat hadis yang pasnya itu kan kita apa ya? Sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang asar. Mana dalilnya katanya? Sembahyang waktu itu mana dalilnya? Lain itu dari apa ya? Lain dalam Al-Quran, lain dah tu. Terus waktu zuhur asar lain dah tu kan? Dari hadis saya itu lain dah tu. Oh dari ulama dulu awal. Itu telah jawabannya kata awal tahu ketika Nabi Yasin sallallahu alaihi wasallam dari ulama dulu kita jarak kita dengan Nabi Muhammad itu 1400 tahun. Maka tak mungkin setiap amalan kita tahu kita dalilnya termasuk ulama orang tua kita dulu. Tak semuanya disebutnya dalilnya, tapi ikut pantang nah, ikut tak boleh nah, ikut dibuing nah, untuk memudahkan kita dalam beramal dalam beragama. Ditanya satu dalilnya semayang tu tak tahu ya, istinja pun tak tahu ya, doa hubungan suami istri pun lupa. Maka dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang diajarkan oleh orang tua kita dan ada di dalam kita. Maka tak boleh Pak menggunakan air di muka kita dengan kain yang kita pakai. Berdiri dan tidur dalam keadaan telanjang, itu menunjukkan kemiskinan juga. Kadang ada orang yang cukup santai dengan telanjang, itu tak boleh. Apalagi telanjang bulat ini, karena aurat besar itu tak boleh ditunjukkan, tak boleh sering dibuka. Malaikat ada kiri-kanan kita, malu dia melihat aurat kita. Yang boleh dibuka itu ketika kita di kamar mandi sendiri. Maka di luar-luar itu jangan banyak buka aurat, apalagi aurat besar kita, apalagi telanjang. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, duduk di posisi pintu rumah. Pertama selalu duduk di pintu rumah. Pantang tenang boleh dah pantang mana dalilnya tahu kan? Kita disebutkan duduk di pintu rumah itu juga bagian dari kita hindari itu supaya menghindarkan diri kita dari kemiskinan. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, membersihkan sampah atau menyapu di malam hari sekarang orang tua ini jangan nyapu malam hari kan, awak dulu kocodi rumah atau nyoba copet kojo sore hari jangan kojo di malam hari. Enggak, bukan masalah cerdiknya mak kita, tetapi itu ada ajaran yang disampaikan oleh para ulama. Maka jangan membersihkan rumah di malam hari. Kemudian memakai sisir yang rusak. Ibu-ibu kalau nak nampak opong sisir dari itu, wah lah boleh dah, mahal ini kan 3.000 5.000 itu sisir kalau sikit apik dulu tu selalu tu jumpa kan lain lah renggang minta ada gigi lah yang patah gitu kan, masih bertahan juga kadang-kadang sampai anak cucu masih lagi kan, buang saja lah. Termasuk gelas, mangkok, piring lah yang sumpiang lah yang buang saja. Itu di antara adabnya adalah yang supaya rusak tadi dibuang. Karena tak mahal. Ya, jangan disimpan-simpan sayang dah. Yang sudah rusak alat peralatan makan kita, minum kita yang sudah retak dibuang. Itu bagian dari menghindarkan diri kita dari kemiskinan. Membiarkan mangkok ataupun piring kita kotor dalam keadaan malam hari. Jadi orang tua kita dulu mengajarkan malam itu dah bersih itu. Sebelum tidur itu dicucinya pinggan dulu payah ada pakai baskom di bawah ke belakang rumah ini karena pakai sumur belum mencucinya lah. Kini sana pakai wastafel, togak mana didoket atau cuci piring aja sana. Maka cuci piring kita. Kalau pernah roti kita sanggup dong, paling tidaknya kita lumpuhkan, kemudian kita kumpulkan, kemudian kasih sapu tangan kita tutup. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sisa-sisa makanan kita jadi ada jin yang datang makhluk lain untuk memakannya. Maka ada orang yang buka toko kodai bakso, warung bakso, cerita yang dia sampaikan itu memang pakai laku loh. Ini buka bakso, warung bakso, laris, itu mau laku mereka. Ternyata pada suatu malam nampaknya di belakang loket sampai unggu mangkuk itu nampak terwujud sesuatu lain makhluk Allah untuk jin godang hitam, nampak sedang makan di situ. Ternyata sisa-sisa makanan kita yang tidak kita bersih tadi
mengundang jin makhluk lain untuk datang memakan di situ, sehingga itu yang menjadi kadang tertariknya rezeki kita di rumah itu, hilangnya para